Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, mari kita semuanya bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pentingnya berdana. Kepada Yang Mulia Bhikkhu Sangha, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, pada malam hari ini kita melakukan puja bakti Sanggadana di masa Katina. Dan kita pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk berdana kepada Sangha. Kesempatan untuk berdana kepada Sangha tidak selalu bisa kita dapatkan. Tidak di setiap kehidupan kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Tidak di setiap kehidupan kita bisa berdana kepada Sangha. Karena itu, alangkah baiknya kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena berdana kepada Sangha itu buah atau manfaatnya sangat besar. Di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta dikatakan bahwa buah dari berdana kepada Sangha adalah berlimpah, tidak terukur, tidak terhitung. Sangha merupakan objek penerima dana terbaik di dunia. Sangha merupakan ladang untuk menanam jasa yang tiada taranya di dunia. Sangha memiliki kualitas-kualitas mulia yang tidak dimiliki oleh kelompok atau kumpulan lain. Di dalam Sangha terdapat siswa-siswa Sang Buddha yang telah bertindak baik, bertindak lurus, bertindak benar, bertindak patut. Dan juga di dalam Sangha terdapat siswa-siswa Sang Buddha yang telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Apakah itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataukah Arahanta. Sangha patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan. Ladang untuk menanam jasa yang tiada taranya di dunia. Itulah kualitas-kualitas mulia yang dimiliki oleh Sangha yang tidak dimiliki oleh kelompok atau kumpulan lain. Itulah sebabnya dikatakan Sangha merupakan objek penerima dana terbaik di dunia. Lebih lanjut lagi di dalam Dakkhina Vibhanga Sutta dan penjelasannya dikatakan bahwa nanti pada masa yang akan datang, ketika para bikhu tidak memiliki moralitas yang baik, tidak memiliki perilaku yang baik, mereka berkarakter jahat, mereka berpergian hanya dengan mengikatkan kain kuning di leher atau di lengan mereka. Umat-umat berdana kepada bikhu ini untuk Sangha, demi Sangha. Dan buah dari berdana tersebut tetaplah berlimpah, tidak terukur, tidak terhitung. Kenapa hal ini bisa demikian? Karena niat dari umat-umat tersebut adalah berdana kepada Sangha sebagai keseluruhan kelompok, bukan berdana kepada individu-individu bikhu tertentu. Ketika kita berdana kepada Sangha sebagai keseluruhan kelompok, dalam hal ini berarti Sangha sebagai keseluruhan kelompok di dalamnya itu termasuk bikhu-bikhu yang tidak hadir pada saat itu, termasuk bikhu-bikhu yang memiliki moralitas yang baik, termasuk bikhu-bikhu yang yang telah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Apakah itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ataukah Arahanta, termasuk bikhu-bikhu yang ada di masa lampau. Itulah sebabnya dikatakan berdana kepada Sangha sebagai keseluruhan kelompok, walaupun penerimanya adalah bikhu-bikhu yang tidak memiliki moralitas, tetaplah buah dari berdana tersebut adalah berlimpah, tidak terhitung, tidak terukur. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti, kalau kita mendapatkan kesempatan untuk berdana kepada Sangha, kita perlu mempersiapkan diri kita, persiapkan pikiran dan niat kita.
kita jangan memilih biku atau individu-individu tertentu di dalam memberikan dana tersebut. Apakah dia lebih senior, apakah dia lebih hebat, apakah dia lebih terkenal, apakah dia lebih baik. Kita tidak perlu mempertimbangkan moralitas dari biku tersebut. Yang penting kita fokus, konsentrasi pikiran kita bahwa niat kita adalah berdana kepada sangga sebagai keseluruhan kelompok, bukan kepada individu-individu biku tertentu. Tidak perlu memilih biku manapun, tidak perlu memilih biku-biku tertentu. Cukup kita berikan dana tersebut kepada biku yang ada dan niat kita adalah untuk sangga sebagai keseluruhan kelompok. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, berdana kepada sangga berarti kita telah membantu di dalam mempertahankan kelangsungan ajaran dari Sang Buddha. Seperti kita ketahui, ajaran Sang Buddha ini sangat bermanfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup. Ajaran Sang Buddha membawa kedamaian, kebahagiaan bagi orang banyak, bagi dunia. Dan kalau kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha, banyak hal-hal positif, hal-hal yang baik bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini langsung. Salah satu yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah tentang berdana. Berdana merupakan praktek perbuatan baik yang relatif mudah untuk dilakukan, tetapi memiliki buah atau manfaat yang besar. Hampir semua hal-hal yang baik di dunia ini bisa kita peroleh sebagai buah dari berdana. Apakah itu usia yang panjang, kesehatan, kekayaan, kecantikan, kekuatan, kemudahan, kekuasaan, kemasyhuran, bahkan kesaktian ataukah kesucian bisa kita peroleh sebagai buah dari berdana. Kita bisa memperoleh usia yang panjang sebagai buah dari berdana usia. Contohnya, ketika kita menyelamatkan suatu makhluk hidup dari kematian, ia yang seharusnya mati pada saat itu, karena kita menyelamatkan dia, akhirnya umurnya menjadi panjang. Karena kita menyelamatkan dia, berarti kita memberi dia usia yang panjang. Karena kita memberi dia usia yang panjang, maka kita akan mendapatkan usia yang panjang pula. Kita bisa mendapatkan kekuatan sebagai buah dari berdana makanan. Kita bisa mendapatkan kesehatan sebagai buah dari berdana obat-obatan. Kita bisa mendapatkan kecantikan sebagai buah dari berdana pakaian ataukah berdana keindahan. Misalnya saja kita membersihkan tempat-tempat umum. Apakah itu membersihkan wihara, membersihkan dhammasala, membersihkan altar. Ketika kita membersihkan tempat-tempat umum tersebut, berarti kita memberikan keindahan. Karena kita memberi keindahan, maka kita akan memperoleh keindahan pula berupa kecantikan ataukah penampilan yang menarik. Kita bisa mendapatkan kekayaan sebagai buah dari berdana materi atau kekayaan misalnya uang. Kita bisa mendapatkan kebijaksanaan sebagai buah dari berdana dhamma. Dan kita bisa mendapatkan kesaktian loh sebagai buah dari berdana. Nah, kalau boleh Bante katakan menurut versi Bante ya, kita itu sudah memiliki kesaktian loh sekarang ini. Dibandingkan dengan orang-orang dulu, banyak hal orang-orang dulu tidak bisa melakukannya, kini kita bisa melakukannya. Sekarang ini kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang jauh keberadaannya dari tempat kita. Sekarang ini kita bisa melihat hal-hal yang jauh tempatnya dibanding yang jauh keberadaannya dari tempat kita. Sekarang ini kita bisa terbang. Sekarang ini kita bisa bepergian dengan sangat cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, kita bisa sampai di tempat yang sangat jauh. Itu semua kesaktian-kesaktian yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada masa lampau. Nah, salah satu contoh yang diberikan di dalam sutta, bagaimana berdana itu bisa membuahkan kesaktian terdapat pada kitab Petawatu. Nah, di dalam kitab Petawatu itu, dikatakan ada di masa lalu sebelum kemunculan Buddha Gotama, ada seorang pangeran yang bernama Angkura. Pangeran ini hidup sebagai orang biasa.
Ia mencari nafkah dengan berdagang. Ia memiliki seorang budak yang sangat setia, sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan dari Pangeran Angkura tersebut. Ia rajin. Karena ia sangat memperhatikan kepentingan dari sang pangeran, ia rajin, maka ia disayangi oleh Pangeran Angkura. Nah, Pangeran Angkura ini lantas mencarikan seorang wanita yang baik-baik untuk dinikahkan kepada budaknya tersebut. Setelah budak ini menikah, istrinya hamil dan kemudian melahirkan. Di hari ketika istrinya itu melahirkan, ternyata budaknya meninggal dunia. Anak dari budak tersebut akhirnya dibesarkan oleh sang pangeran. Sang pangeran memberikan upah dan makanan yang seharusnya diberikan kepada budaknya, kini diberikan kepada anak budaknya. Sampai akhirnya anak budak tersebut tumbuh dewasa. Ketika telah dewasa, ia mendengarkan pembicaraan dari orang-orang tentang status dirinya, apakah sebagai anak budak ataukah sebagai anak dari keturunan orang yang baik-baik. Tentunya hal ini tidak mengenakan ya, tidak nyaman gitu. Ia malu. Karena merasa tidak nyaman, tidak enak, malu, akhirnya ia pindah ke kota yang lain. Di kota tersebut, ia harus hidup dengan bersusah payah. Ia hidup di dalam kemiskinan. Ia hidup di dalam kekurangan. Ia tidak berkecukupan. Pada saat itu ia menikah dengan anak dari seorang tukang jahit dan ia mencari nafkah dengan cara menjahit sebagai seorang penjahit. Nah, karena dia sendiri kekurangan, ia sendiri hidup dalam kemiskinan, ia sendiri tidak berkecukupan sehingga dia tidak memiliki materi yang bisa diberikan kepada orang lain. Ia tidak bisa berbuat baik dengan cara berdana materi. Satu-satunya perbuatan baik yang sering ia lakukan adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang. Di kota yang sama, tempat tinggal dari anak budak ini, ada seorang kaya raya yang sangat dermawan. Orang kaya ini selalu membantu orang-orang yang kesusahan, berdana kepada para pengembara, pertapa, kepada para pelancong, siapapun yang membutuhkan bantuan, ia selalu berusaha menolongnya, memberikan apa yang ia punya. Ketika orang-orang mendatangi anak budak itu dan bertanya, di manakah rumah orang kaya yang dermawan tersebut, dengan senang hati, dengan bersukacita, anak budak itu selalu menunjuk, oh itu di sana, kamu pergilah ke sana. Kamu bisa mengambil apapun yang tersedia di sana. Hanya itu perbuatan baik yang ia lakukan. Suatu perbuatan baik yang sangat mudah untuk dilakukan, sangat sederhana. Tetapi dia sering melakukannya dengan sukacita. Kita tidak boleh meremehkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Perbuatan-perbuatan baik yang kecil, kalau sering kita lakukan, bisa memberikan buah yang besar, yang sangat bermanfaat. Demikian pula yang didapatkan oleh anak budak ini. Sebagai buah dari perbuatannya yang sering memberikan petunjuk kepada orang-orang, berdana petunjuk, ia terlahir kembali. Setelah meninggalnya, ia terlahir kembali di alam dewata. Alam dewata loh. Ia terlahir sebagai yaka yang memiliki kesaktian. Ia memiliki tangan yang sakti. Tangan yang biasa ia pakai untuk berbuat baik, untuk menunjukkan kepada orang-orang tempat keberadaan orang kaya yang dermawan tersebut. Tangan tersebut kini menjadi berwarna keemasan. Dan tangan tersebut bisa mengabulkan berbagai macam keinginan dari sang yaka tersebut, dewata tersebut. Buah dari berdana memberikan petunjuk ternyata dalam bentuk kesaktian. Ia memiliki tangan yang sakti. Nah, sementara itu Pangeran Angkura usianya lebih panjang dibandingkan budak dan juga anak budaknya. Pangeran Angkura masih hidup. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat lain. Ia menyiapkan barang-barang dagangan dalam jumlah yang besar. Ia diikuti oleh banyak pegawai-pegawainya dan juga temannya. Nah, di dalam perjalanannya untuk berdagang di tempat lain, ia harus melewati suatu gurun pasir. Di gurun pasir tersebut ternyata ia tersesat. Tidak bisa keluar dari gurun pasir ini. Ia tidak mendapatkan jalan keluar. Persediaan makanan dan minumannya semakin menipis.
dan akhirnya habis. Di saat-saat kritis tersebut, Sang Dewata ingin membalas budi. Ia pun menampakkan diri dan juga menampakkan sebuah pohon besar untuk sang pangeran dan juga pegawai-pegawainya berteduh. Kemudian dengan tangannya yang sakti, ia pun memunculkan makanan, ia pun memunculkan minuman. Melihat semua hal ini, Pangeran Angkura begitu terkesima. Ia bertanya kepada dewata tersebut, siapakah dia, bagaimana dia bisa memiliki tangan berwarna keemasan yang bisa mengabulkan berbagai macam keinginannya dia. Dewata tersebut lantas menjelaskan bahwa dia itu sebetulnya dulu adalah anak budak dari sang pangeran sendiri. Karena malu, merasa tidak nyaman, ia pindah ke kota yang baru, ke kota yang lain. Di sana ia hidup dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Ia tidak bisa berdana materi. Satu-satunya perbuatan baik yang ia sering lakukan adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang tempat keberadaan orang kaya yang dermawan tersebut. Sebagai buah dari perbuatannya yang memberikan petunjuk kepada orang-orang, kini ia memiliki tangannya yang sakti. Kalau kita mungkin di sini versi sekarang ya, tangan sakti kita mungkin HP kita ya. Dengan HP kita bisa memunculkan makanan. Dengan HP kita bisa memunculkan barang-barang. Dengan HP kita bisa mendapatkan tiket dan lain-lain sebagainya ya. Ya itu sebetulnya merupakan kesaktian ya, versinya Bante. Nah, mendengarkan hal ini, Pangeran Angkura terinspirasi. Dia juga ingin memiliki keistimewaan seperti itu, sehingga dia bertekad sisa hidupnya akan ia pergunakan untuk banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berdana kepada orang lain, kepada makhluk lain yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Tekad tersebut didukung oleh Sang Dewata. Kemudian setelah Sang Dewata menolong Pangeran Angkura dan juga pegawai-pegawainya keluar dari gurun pasir, Pangeran Angkura memanfaatkan waktu yang ada sisa hidupnya untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ia sering berdana kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia sering berdana kepada para fakir miskin, pengembara, pertapa, dan lain-lain sebagainya. Ia berdana, ia berbuat baik dalam waktu yang lama. Setelah ia meninggal dunia, ia terlahir kembali di alam dewata yang tingkatannya lebih tinggi daripada dewata Yakha tersebut. Ia terlahir kembali di alam Tawatimsa. Dan tentunya ia memiliki keistimewaan-keistimewaan yang melebihi dari dewata Yakha tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, contoh dari kisah ini kita bisa tahu bahwa berdana itu bisa menghasilkan, bisa membuahkan kesaktian. Berdana itu walaupun kecil, kalau sering kita lakukan, hasilnya atau buahnya sangat besar. Berdana itu memiliki manfaat yang besar. Dana yang kita berikan, buahnya itu berlipat ganda, bukan hanya satu atau dua. Buahnya itu berlimpah. Hal ini bisa diumpamakan kalau seperti kita menanam biji atau tanaman tertentu. Biji atau buah. Katakanlah kita menanam satu biji mangga. Satu biji mangga bisa menghasilkan buah mangga yang berlipat ganda, yang berlimpah. Dan pohon mangga ini setelah memberikan buah yang berlimpah, kelak di kemudian hari bisa memberikan buah yang berlimpah lagi. Demikian pula buah-buah dari berdana yang kita lakukan adalah berlipat ganda. Dan ada dana-dana yang kita lakukan setelah memberikan buah yang berlimpah akan memberikan buah yang berlimpah lagi di kemudian hari. Jadi memberikan buah yang berlimpah berkali-kali. Begitu besarnya buah atau manfaat dari berdana, di dalam Dana Sutta Sang Buddha mengatakan kepada para bikhu, seandainya makhluk hidup mengetahui seperti yang aku ketahui tentang buah atau manfaat dari berdana, maka mereka tidak akan menikmati apa yang mereka miliki tanpa membaginya terlebih dahulu. Mereka tidak akan membiarkan noda kekikiran menguasai pikiran mereka. Bahkan ketika suapan
nasi terakhir, suapan makanan terakhir yang mereka miliki, mereka tidak akan memakannya tanpa membaginya terlebih dahulu kepada yang membutuhkan. Tetapi, karena makhluk hidup tidak mengetahui seperti yang aku ketahui tentang buah atau manfaat berdana, maka mereka menikmati apa yang mereka miliki tanpa membaginya terlebih dahulu. Dan noda kekikiran menguasai pikiran mereka. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa sungguh besar buah atau manfaat dari berdana itu. Sekalipun kita sendiri lagi kekurangan, sekalipun kita sendiri lagi tidak cukup, sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, kita perlu tetap berdana. Karena kalau kita ingin keluar dari keadaan-keadaan tersebut, salah satu hal penting yang tidak boleh kita tinggalkan adalah berdana. Kita bisa mendapatkan kondisi yang kekurangan, kita bisa mendapatkan kondisi yang miskin. Semua itu disebabkan karena dulunya kita jarang berdana. Sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan kondisi yang berlimpah, memiliki harta benda yang berlimpah, kekayaan yang banyak, yang berlimpah. Kenapa mereka mendapatkan keadaan yang demikian? Karena dulunya mereka rajin berdana, sering-sering berdana. Justru pada saat-saat kita lagi sulit, terpuruk, lagi sedikit-sedikitnya, lagi minim-minimnya yang kita miliki, pada saat itu kita harus lebih rajin lagi berdana. Sesusah-susahnya kita, pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Pasti ada makhluk lain yang lebih sulit kehidupannya dibandingkan kita. Bantulah mereka, tolonglah mereka, ringankan penderitaan mereka. Katakanlah mungkin kita lagi memiliki sedikit saja. Kita bisa menyisihkan yang sedikit tersebut untuk dipakai sebagai dana. Mungkin kita bisa mendanakan sepotong roti kecil. Mungkin kita bisa mendanakan sebutir nasi. Mungkin kita bisa mendanakan seteter air manis. Kita bisa mendanakan mendanakan benda-benda tersebut atau hal-hal tersebut kepada hewan-hewan yang membutuhkan, misalnya semut ataukah anjing. Kalau kita ingin keluar dari kondisi-kondisi yang kekurangan, kondisi-kondisi yang terpuruk, cobalah sering-sering untuk berdana. Kalau seandainya memang betul-betul kita tidak memiliki materi, tidak memiliki kekayaan yang bisa kita danakan sama seperti anak budak tersebut, kita bisa mendanakan sesuatu yang lain. Apakah itu tenaga kita, apakah itu petunjuk, pengetahuan, dhamma, ide, saran, dan lain-lain sebagainya. Intinya, di dalam hidup ini kita perlu membiasakan diri untuk berdana, memberi, berbagi. Karena hal itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kita perlu merubah kepribadian kita menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang gemar untuk berbagi, gemar untuk memberi. Karena ini sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bagaimana memberi itu sangat bermanfaat bagi kita, walaupun kita dalam kekurangan, walaupun kita dalam keadaan miskin. Hal ini ada diberikan contoh di dalam Kula Sutta. Kula Sutta Samyutta Nikaya. Pada saat itu Sang Buddha sedang berada di desa Nalanda. Desa Nalanda sedang tertimpa bencana kelaparan, kelangkaan makanan, hasil panen yang gagal. Sang Buddha berada di desa Nalanda bersama dengan serombongan biku dalam jumlah yang besar. Kepala desa Nalanda adalah pengikut dari sekte lain, murid dari Niganthanataputta. Nah, atas anjuran dari gurunya untuk menjatuhkan Sang Buddha, kepala desa tersebut pergi menemui Sang Buddha. Setelah memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, ia duduk di satu sisi. Ia mulailah bertanya kepada Sang Buddha, Bante yang mulia, bukankah yang mulia selalu memuji sikap yang melindungi para keluarga, sikap yang bersimpati kepada para keluarga, sikap yang melindungi para keluarga. Nah, Sang Buddha mengiyakan bahwa Sang Buddha dalam berbagai cara selalu memuji sikap-sikap tersebut, melindungi, bersimpati, berbelas kasih kepada para keluarga. Nah, dia lanjut si kepala desa ini. Tetapi mengapa yang mulia datang bersama dengan serombongan biku dalam jumlah yang besar?
pada saat-saat terjadinya bencana kelaparan, kelangkaan makanan, hasil panen yang gagal. Dengan melakukan ini, Sang Buddha berlatih, Yang Mulia berlatih demi kehancuran para keluarga, demi kemusnahan para keluarga, demi kemalangan para keluarga. Maksud dari kepala desa ini, dengan keberadaan Sang Buddha dan para bikhu dalam jumlah yang besar di desa tersebut pada saat terjadi kelangkaan makanan, pada saat terjadi bencana kelaparan. Nah, Sang Buddha kalau berada di tempat tersebut kan berpindah patah. Berpindah patah. Pada waktu berpindah patah, penduduk di desa tersebut yang sudah kekurangan berdana. Dengan melakukan dana, menurut versi daripada kepala desa itu, membuat penduduk yang sudah kekurangan ini semakin kekurangan. Membuat penduduk itu bisa hancur, bisa musnah. Membuat penduduk tersebut bisa mengalami kemalangan karena perbuatan berdana tersebut. Sang Buddha lantas menjawab apa yang dinyatakan, apa yang ditanyakan oleh kepala desa ini. Sang Buddha bilang, Sang Buddha mengingat sejak 91 kappa yang lalu. Satu kappa itu suatu masa yang sangat lama, apalagi 91 kappa. Sang Buddha mengingat tidak satu pun, Sang Buddha tidak mengingat adanya satupun keluarga yang hancur karena berdana. Justru para keluarga-keluarga yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, yang memiliki emas dan perak yang berlimpah, yang memiliki hasil panen dan penghidupan yang banyak, yang memiliki kekayaan yang berlimpah, mereka itu semuanya memperoleh kekayaan atau keadaan kondisi-kondisi yang demikian karena buah dari berdana, buah dari kejujuran, buah dari pengendalian diri. Sang Buddha menerangkan lebih lanjut. Ada 8 sebab kehancuran dari para keluarga. Kemudian di akhir penjelasan Sang Buddha mengatakan bahwa ini adalah 8 sebab, 8 kondisi yang membuat kehancuran para keluarga. Apabila ada seseorang yang menyatakan bahwa aku berlatih diri untuk kehancuran para keluarga, berlatih diri untuk kemusnahan para keluarga, untuk kemalangan para keluarga. Kalau dia tidak melepaskan pernyataannya dia itu, tidak melepaskan pemikirannya itu, tidak melepaskan pandangannya itu, maka sebagai ganjaran, ia akan terjatuh di neraka. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sang Buddha, kepala desa ini mengerti dan terkagum-kagum dengan apa yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Ia lantas menjadi pengikut dari Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, dari sini bisa kita ketahui bahwa berdana pada saat-saat yang sulit itu sangat penting. Sang Buddha tidak mungkin melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri yang bisa membuat makhluk lain menderita, yang bisa membuat makhluk lain mengalami kerugian, yang bisa membuat makhluk lain sengsara. Justru karena cinta kasihnya lah Sang Buddha berada di desa Nalanda, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah terpuruk tersebut, orang-orang yang miskin tersebut untuk bisa berdana. Dengan keberadaan Sang Buddha di sana, mereka bisa keluar dari keadaan tersebut. Dengan keberadaan Sang Buddha di sana, mereka bisa mendapatkan pengertian tentang kehidupan ini. Jadi, kita harus merubah mindset atau pola pikir kita atau cara berpikir kita. Bukan berarti pada saat-saat kita lagi sulit, pada saat-saat kita lagi terpuruk, kita lagi kekurangan, kita malah menjadi semakin pelit. Tidak, justru pada saat-saat seperti itu kita perlu lebih rajin lagi berdana. Kita perlu lebih banyak lagi berdana. Sisihkanlah sedikit dari sedikit yang kita punya. Kalau memang betul-betul kita tidak bisa melakukan hal itu, berikanlah sesuatu yang kita miliki. Apakah itu tenaga, pikiran, ide, dan lain-lain sebagainya kepada mereka yang membutuhkan. Ketika kita lagi dalam keadaan kesulitan, kita memiliki masalah yang banyak, kita sudah buntu, cobalah untuk berbuat baik. Cobalah untuk menolong orang lain. Pada saat-saat kita berbuat baik, pikiran kita merupakan pikiran yang baik pula. Merupakan pikiran yang positif. Tentunya hal ini sangat bagus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama,
Di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, ada seorang yang telah sukses ya, membagikan pengalaman hidupnya, bagaimana pentingnya berdana. Ia bercerita, Pak Chandra namanya, kita bisa lihat ceritanya atau nonton ceritanya di YouTube ya, YouTube SB30. Nah, dia bercerita begini, dia itu sebelum sukses, ketika ia masih muda, ia pernah mengalami keadaan yang terpuruk, dalam keadaan susah. Papanya usahanya bangkrut, mamanya sakit dan akhirnya meninggal. Mamanya sakit, meninggal dan meninggalkan utang ratusan juta, 500 juta. 500 juta merupakan nilai yang sangat besar pada saat itu. Mamanya memiliki utang sebesar itu karena ditipu oleh temannya. Dalam keadaan yang demikian, ia putus asa, patah harapan ya. Ia juga bersedih karena kehilangan orang yang ia sangat cintai, yang sangat ia hormati. Suatu hari, ia pergi ke tempat ibadahnya. Namanya tempat ibadah, biasanya ada penggalangan dana ya. Karena kelangsungan dari tempat ibadah itu bergantung sama pemberian dari umat-umatnya. Nah, demikian pula yang dialami oleh Pak Chandra ini. Ia pergi ke tempat ibadah tersebut dan ada penggalangan dana. Penggalangan dana untuk membangun tempat ibadah yang baru. Dia yang pada saat itu dalam keadaan kekurangan. Dia yang pada saat itu sedang memiliki utang ratusan juta. Dengan serta-merta mengiyakan. Ia mengiyakan untuk berdana puluhan juta. Ia tanpa ragu-ragu langsung mengiyakan. Ia hanya tanya, apakah dana ini bisa dicicil? Dikatakan bisa dicicil. Ia melakukan semuanya itu karena ia memiliki keyakinan bahwa berdana itu adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang bisa membuka pintu rezeki kita. Umumnya, sebagian besar orang ketika lagi kekurangan, ketika memiliki utang yang ratusan juta, untuk berdana puluhan juta mungkin tidak mau ya, mustahil. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Pak Chandra ini. Karena ia memiliki keyakinan, keyakinannya itu sangat kuat bahwa berdana itu merupakan perbuatan baik. Berdana itu bisa membukakan pintu rezeki. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, setelah berdana dalam waktu kurang dari 4 sampai 5 tahun, 4 sampai 5 tahun, 4 sampai 5 bulan. Pak Chandra ini berhasil mencapai jenjang karir tertinggi di perusahaan tempat ia bergabung. Ia bilang, seakan-akan jalan terbuka lebar bagi dia untuk mencapai jenjang karir tertinggi di perusahaan tersebut. Ada-ada aja kemudahan yang ia dapatkan untuk mencapai jenjang karir tertinggi tersebut. Kalau dipikir-pikir, apakah ini semata-mata karena usaha? Tidak juga. Apakah semata-mata karena pengorbanan yang diberikan? Tidak juga. Nah, memang betul di dalam kehidupan ini ada orang yang berjuang setengah mati, ada orang yang berjuang santai-santai aja. Orang yang berjuang setengah mati, mengorbankan banyak hal, ternyata memiliki penghasilan yang sedikit aja. Sebaliknya, orang yang bekerja berjuang dengan santai bisa memiliki penghasilan yang lumayan, bahkan lebih besar daripada orang yang telah berjuang dengan susah payah. Kenapa hal ini bisa demikian? Berbalik lagi, sebetulnya ini karena karma, karena perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Demikian pula apa yang dialami oleh Pak Chandra ini. Buah dari berdana itu ternyata bisa berbuah langsung di dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Keajaiban dari berdana bisa terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini tanpa harus menunggu di kehidupan yang akan datang. Dan setelah mencapai jenjang karir tertinggi di perusahaan tempat ia bergabung, dalam waktu kurang dari 3,5 tahun, Pak Chandra ini berhasil melunasi semua utang dari orang tuanya.
Nah, itu merupakan contoh-contoh yang mana bisa kita ambil sebagai sebagai inspirasi bagi kita untuk rajin-rajin berdana, rajin-rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, berbuat baik itu manfaatnya bisa kita dapatkan di dalam kehidupan sekarang ini juga, tanpa harus menunggu sampai ke kehidupan yang akan datang. Berbuat baik dalam hal ini berdana bisa mempererat hubungan kita dengan seseorang, mungkin dengan istri kita, dengan suami kita, dengan teman, dengan apa. Kalau kita rajin berdana kepada mereka, pasti kita akan lebih disukai oleh mereka. Mereka pasti hubungan kita dengan mereka pasti lebih baik. Begitu pula kalau kita rajin berdana dengan relasi-relasi kita, ya, mereka pasti menyukai kita. Berdana bisa membuat kita disukai oleh orang banyak. Berdana bisa membuat kita bahagia. Kebahagiaan tidak hanya bisa didapat ketika keinginan kita terpenuhi, ketika kita kaya raya. Banyak orang kaya tidak bahagia loh. Banyak orang yang susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka rajin-rajinlah berbuat baik, rajin-rajinlah menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan penderitaan orang lain. Ketika kita melihat orang yang kita tolong berbahagia, maka pasti akan muncul kebahagiaan di dalam diri kita juga. Itulah yang dialami oleh orang-orang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, berdana begitu banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita. Berdana memiliki manfaat yang besar. Dan puncak buah atau manfaat dari berdana adalah pencapaian tingkat kesucian anagami. Hal ini ada dijelaskan di dalam Dana Mahapala Sutta. Di dalam Dana Mahapala Sutta dikatakan ada 7 tingkatan buah atau manfaat yang bisa kita peroleh dari berdana. Dan tingkatan-tingkatan tersebut dibedakan berdasarkan kelahiran-kelahiran kita sebagai buah dari berdana. Tingkatan yang paling rendah adalah kita terlahir kembali di alam dewata, tingkatan paling rendah. Kemudian yang kedua, tingkat alam dewata yang kedua, alam dewata ketiga, keempat, sampai keenam. Kemudian yang ketujuh, buah dari berdana. Yang ketujuh, kita terlahir kembali di alam Brahma. Dan setelah kita meninggal dari alam Brahma tersebut, kita tidak akan kembali dalam kondisi makhluk ini. Artinya kita mencapai tingkat kesucian anagami. Itulah buah atau manfaat tertinggi dari berdana. Lantas, kenapa buah atau berdana dari seseorang itu bisa berbeda-beda buah dan manfaatnya? Kenapa sampai perbedaannya sampai 7 tingkat? Perbedaannya ternyata terletak pada motivasi kita di dalam berdana. Pikiran-pikiran yang melatar belakangi perbuatan berdana kita. Kalau kita memiliki motivasi di dalam berdana, kita berdana dengan pengharapan, dengan pikiran yang melekat, mengharapkan untuk mendapatkan balasan atau imbalan. Buah dari berdana ini, kita terlahir kembali di alam dewata tingkatan paling rendah. Dan ini merupakan motivasi yang paling rendah dari berdana. Mungkin motivasi ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Banyak orang berbuat baik karena ingin mendapatkan balasan. Banyak orang yang berbuat baik karena ingin mendapatkan imbalan. Mungkin kita berbuat baik kepada seseorang untuk mendapatkan simpati dari dia. Mungkin kita berbuat baik berdana untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mungkin kita berdana supaya kita bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak. Dan ini semua merupakan motivasi-motivasi terendah di dalam berdana. Kalau kita ingin mendapatkan buah atau manfaat tertinggi dari berdana, maka kita perlu merubah motivasi kita di dalam berdana. Kita perlu merubah pemikiran-pemikiran kita di dalam berdana. Cobalah rubah motivasi kita di dalam berdana, yaitu kita berdana untuk menghiasi pikiran kita, untuk memperindah pikiran kita,
untuk membebaskan pikiran kita dari keserakahan, untuk membebaskan pikiran kita dari kemelekatan, mengikis kekotoran batin kita. Ini merupakan motivasi tertinggi di dalam berdana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, untuk mencapai tingkat kesucian, ternyata bisa kita lakukan dengan berdana, melalui berdana. Pada saat kita berdana dengan baik, dengan benar, pada saat itu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kotoran batin kita. Dalam hal ini keserakahan. Namanya serakah, kita ingin mendapatkan yang lebih banyak, lebih banyak. Namanya memberi, berarti kita mengurangi apa yang kita miliki. Kita mengurangi keserakahan kita, kita melepaskan kepemilikan kita melepaskan kemelekatan kita. Pada saat kita berdana, sebetulnya kita bisa bermeditasi, karena meditasi Buddhis itu sebetulnya adalah pengembangan batin itu sendiri. Kita mengembangkan batin kita ke arah yang luhur. Kita mengembangkan batin kita dengan berkurangnya kekotoran batin kita itu, dengan terkikisnya kekotoran batin. Dengan membiasakan diri untuk melepaskan kemelekatan kita, untuk melepaskan keserakahan kita, mengikis keserakahan kita, mengikis kekotoran batin kita. Hal ini merupakan motivasi tertinggi di dalam berdana. Karena itu, mulailah belajar untuk melepaskan kemelekatan kita, mengikis keserakahan kita, mengikis kekotoran batin kita, karena itulah manfaat tertinggi yang bisa kita dapat, yaitu pencapaian tingkat kesucian anagami dengan melakukan hal-hal ini. Semoga apa yang Bante sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitatta, semoga semua makhluk hidup berbahagia.